Halo, selamat pagi. Di minggu ini kita akan belajar tentang variabel acak dan distribusi diskrit. Variabel acak sendiri itu, misalkan hasil percobaan acak seringkali adalah bilangan real. Jadi seperti kita melempar koin, banyaknya jumlah biji yang dihasilkan dari persilangan dua tanaman, atau masa hidup serangga, itu semua ditampilkan dalam angka yang real. Nah, hasil numerik seperti itu dapat dijelaskan oleh variabel acak. Nah, variabel acak sendiri ini adalah suatu fungsi dari ruang sampel ke dalam himpunan bilangan real. Variabel acak biasanya dilambangkan dengan X, Y, atau Z, atau huruf kapital lain. Misalkan X, S, menjelaskan variabel acak X sebagai peta dari ruang sampel S ke dalam kumpulan bilangan real. Pengambilan data acak tervariabel secara acak untuk mengaturnya. Jika X mengambil kumpulan nilai konkret terbatas atau tidak terbatas, X disebut variabel acak diskrit. Untuk mengetahui lebih detailnya, kira-kira seperti ini. Jadi misalkan kita mempunyai 3 buah koin. Nah, ruang sampel yang dihasilkan dari pelemparan 3 koin ini adalah dilambangkan dengan S, di mana ada kemungkinan ketiganya keluar gambar, ada kemungkinan ketiganya keluar angka, dan seperti kemungkinan yang ada jika kita melakukan pencacahan dari kasus koin ini. Nah, penentuan nilai X, jadi kita bisa menentukan nilai X itu berdasarkan jumlah gambar yang keluar, ataupun sebaliknya, kita juga bisa menentukan nilai X sebagai jumlah angka yang keluar. Jadi ada dua cara sebenarnya, tapi kita coba untuk kasus ini kita tentukan nilai X itu berdasarkan nilai dari jumlah gambar yang keluar. Nah, dalam kondisi ini, misal nilai X itu adalah jumlah gambar yang keluar, kasusnya adalah GGG atau keluar 3 gambar itu bernilai 3. Kasus keluar 2 gambar satu angka itu bernilai 2. Kasus keluar 2 angka dan satu gambar itu bernilai 1, dan tidak ada gambar sekali itu bernilai 0. Oke, bagaimana cara menetapkan peluang atau kemungkinan atau probabilitas ke nilai yang berbeda dari variabel acak tersebut? Nah, kita harus petakan kemungkinan keluarnya nilai masing-masing X yang di sini itu berapa. Nah, oke. Sekarang kita coba pakai rumus yang di bawah ini. Jadi, P, PX atau kemungkinan bernilai 0, jadi ini PX itu PX sama dengan 0, maksudnya tidak ada gambar sama sekali, itu hanya kalau kita lihat di sini, di ruang sampelnya, hanya ada satu kemungkinan di mana dia tidak ada gambar sama sekali. Makanya itu 1/8. Nah, berikutnya untuk P1 di mana ada kemungkinan keluar hanya satu gambar. Kalau kita lihat di sini, total ada tiga, tiga kejadian di mana dia hanya keluar satu gambar saja, yaitu GAA ini, AGA, dan AAG. Sehingga kemungkinannya atau probabilitasnya 3/8. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan P3 di mana keluar 3 gambar, dia kemungkinannya di ruang sampel hanya ada satu, sehingga kemungkinannya 1/8. Nah, lalu di sini kita dari nilai ini tadi kita akan membuat tabel fungsi kepadatan peluang di mana X ini dilambangkan dengan atau bernilai sesuai dengan jumlah gambar yang keluar, sedangkan P X sama dengan X ini adalah kepadatan peluangnya atau probabilitasnya. Nah, sekarang kita mendapatkan definisi variabel acak diskrit itu jika variabel itu mengambil nilai diskrit terbatas atau tidak terbatas. Peluang distribusi X dapat digambarkan dengan fungsi kepadatan peluang yang memiliki fungsi berikut. Px atau kemungkinan dari masing-masing X ini dia bisa lebih besar atau sama dengan 0. Tetapi sigma atau jumlah dari Px ini, jadi kalau kita totalkan ini
harus sama dengan 1, di mana jumlahnya lebih besar dari semua nilai X, bla bla bla. Kepadatan peluang ini sama dengan nilai probabilitasnya. Nah, fungsi penting lainnya yang menggambarkan peluang distribusi dari variabel acak X adalah fungsi distribusi kumulatif. Jadi yang ini adalah kepadatan peluang. Setelah ini kita akan belajar tentang fungsi distribusi kumulatif yang dilambangkan dengan fx. Fx merupakan p x lebih kecil sama dengan X. Jadi fungsi distribusi kumulatif itu kalau kita X-nya ini 3, maka kita harus mencari F PX3 tambah PX2 tambah PX1 tambah PX0. Sebagai contoh seperti ini. Jadi misalkan suatu kepadatan peluang didefinisikan sebagai fungsi berikut. Jadi kalau nilainya -1, PX-nya atau probabilitasnya segini. Nilai X-nya 1,5, probabilitasnya 0,05 dan seterusnya. Oke. Kita menggunakan rumus yang tadi untuk fungsi distribusi kumulatif. Nah, jadi ingat ini ada perbedaan notasi yang kita pakai. Kalau fungsi distribusi kumulatif itu dia menggunakan F, sedangkan untuk fungsi kepadatan peluang dia menggunakan P. Jadi contoh di sini, untuk F minus 2,3, PX-nya atau kepadatan peluangnya untuk minus 2,3 itu tidak ada di sini karena di tabel ini paling kecil hanyalah -1, maka hasilnya atau peluangnya sama dengan 0. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari F atau fungsi distribusi dari masing-masing nilai ini. Misal F-1 artinya dia nilainya adalah untuk X P untuk X lebih kecil dari -1. Lebih kecil sama dengan -1, sehingga nilai yang ada hanyalah -1 ini. Sedangkan kalau kita menghitung F0, kita berarti perlu menjumlahkan P untuk X lebih kecil dari 0, di mana dia ada nilai PX sama dengan -1 dan PX sama dengan 0. 0,1 tambah 0,2 sama dengan 0,3 dan seterusnya sampai akhirnya kita mendapatkan F5. F5 di mana dia adalah total dari PX mulai dari -1, 0, 1,5, 3, dan 5 dan menghasilkan nilai 1. Nah, hasilnya seperti apa? Notasi untuk fungsi distribusi kumulatif, penulisan notasinya seperti ini. Jadi Fx ini bernilai 0 untuk X lebih kecil dari -1. Untuk nilai -1 sampai 1,5 kita menggunakan -1 sampai 0 kita mendapatkan nilai 0,1. Untuk nilai untuk X-nya 3 sampai 5 kita mendapatkan nilainya 0,5 dan seterusnya sampai X lebih besar dari 5. Nah, kalau kita menggambarkan dalam suatu grafik, maka fungsi ini akan bernilai seperti ini. Jadi, kalau nilainya di bawah -1 nilainya 0. Di antara -1 sama 0 nilainya di sini 0,1 dan seterusnya. Nah, yang unik dari penggambaran fungsi distribusi kumulatif ini berlaku aturan limit. Ada dua aturan limit, yaitu aturan limit kanan dan limit kiri. Nah, dia untuk limit kanan fx itu sama dengan fc. Sedangkan untuk limit kiri dia fx itu tidak berlaku untuk tidak sama dengan fc. Jadi misal gini, kita punya misalkan kita mencari nilai f dengan X sama dengan 4,9. Jadi kira-kira mendekati 5 di sini. Seharusnya 4,9 ini nilainya kan lebih mendekati kepada angka 5. Tetapi dalam kondisi seperti ini, dia hanya kalau kita memasukkan nilai 4,9 maka hasilnya akan mengikuti sebelah kirinya atau menggunakan limit kanan dari fx-nya, sehingga kalau kita mempunyai X sama dengan 4,9 maka hasilnya adalah di sini untuk distribusi kumulatifnya atau bernilai 0,5.
Oke. Yang ini contoh sebaliknya, jadi kita mempunyai fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak diskrit diberikan oleh tentukan fungsi kuadratan peluangnya. Jadi seperti ini. Dari fungsi distribusi kumulatif ini kita hitung satu-satu menggunakan aturan limit juga seperti ini, menggunakan limit kiri sehingga misal ya kita mencari P saat nilainya 3 ini berarti atau Px sama dengan 3 artinya adalah Px lebih kecil sama dengan 3 dikurangi Px lebih kecil dari 3. Jadi F3 dikurangi lim Fx 0,7 minus 0,6 jadinya 1. Hasilnya ini bisa kita tulis lagi dalam tabel fungsi kepadatan peluang seperti ini. Oke.